Saya Fatima Azahra dengan NIM C1C025069. Pada kali ini saya akan membahas stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam perpajakan, dan penggolongan pajak. Pengertian stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak adalah sistem atau cara yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, serta kapan pajak tersebut harus dibayar. Sistem ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penerimaan negara. Dalam praktiknya, stelsel pemungutan pajak menentukan dasar pengenaan pajak dan waktu penetapan pajak terutang. Di Indonesia, dikenal 3 jenis stelsel, yaitu stelsel nyata atau real, stelsel fiktif, dan stelsel campuran. Jenis-jenis stelsel pemungutan pajak. Stelsel pemungutan pajak terdiri dari stelsel nyata, stelsel fiktif, dan stelsel campuran. Stelsel nyata didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya dan dihitung setelah akhir tahun pajak. Stelsel fiktif menggunakan perkiraan, biasanya berdasarkan data tahun sebelumnya sehingga pajak dapat dipungut di awal tahun. Sedangkan stelsel campuran merupakan gabungan keduanya, yaitu menggunakan perkiraan di awal tahun dan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya pada akhir tahun. Kendala dalam pemungutan pajak. Meskipun sistem perpajakan telah diatur dalam perundang-undangan, pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan pajak juga menjadi hambatan. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat, persepsi negatif terhadap pengelolaan pajak, serta sistem administrasi dan basis data yang belum optimal turut memengaruhi efektivitas pemungutan pajak. Bentuk perlawanan pajak. Perlawanan pajak merupakan hambatan yang muncul dalam proses pemungutan pajak. Perlawanan ini dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif biasanya terjadi karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tanpa adanya niat langsung untuk menghindari pajak. Sebaliknya, perlawanan aktif dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak untuk mengurangi atau tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Pihak yang terkait dalam perpajakan. Dalam sistem perpajakan, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting, yaitu negara, badan atau institusi usaha, serta warga negara atau perorangan sebagai wajib pajak. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak berdasarkan undang-undang, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Badan usaha berkewajiban membayar pajak atas kegiatan usahanya. Sedangkan warga negara yang memperoleh penghasilan wajib menyisihkan sebagian penghasilannya dalam bentuk pajak sebagai kontribusi terhadap negara. Penggolongan pajak. Pajak dapat digolongkan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya, pajak terdiri atas pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Kesimpulannya, secara keseluruhan, sistem perpajakan Indonesia melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan. Dengan pemahaman yang baik mengenai stelsel, kendala, perlawanan, pihak terkait, dan penggolongan pajak, diharapkan sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif, adil, dan mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.